Solidaritas melawan virus corona, itulah tema Rosi malam hari ini. Dan saya ingin ke Aceh. Di Aceh ada mahasiswa Indonesia, ia pernah belajar di Wuhan. Dan untuk kembali ke Indonesia, ia sempat harus diobservasi di Natuna selama 2 minggu. Fadil sekarang ada di Aceh. Hai Fadil, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Rosi. Senang bisa melihat Fadil lagi. Saya tadi tanya sehat apa enggak, kamu bilang selalu sehat dan dari dulu juga sehat ya Fadil? Betul, betul. Fadil, kita lagi bicara soal solidaritas melawan virus corona. Fadil itu sempat kan pernah belajar di Wuhan, terus diobservasi di Natuna. Pernah merasakan labeling di stigma sebagai orang pembawa virus corona gitu? Bisa cerita seperti apa perlakuan, pandangan yang kamu terima ketika pulang dari Wuhan? Iya, selepas dari Wuhan kita observasi 2 minggu di Natuna. Kita menjalaninya, bagi saya pribadi itu sangat merupakan pengalaman yang luar biasa. Karena kita menjalaninya rame-rame, segala kebutuhan dilengkapi, tidak terasa diisolasi. Karena kan kita pagi senam, olahraga, main musik. Jadi ya memang bagi saya ya itu pengalaman yang luar biasa. Tapi pada saat sudah kembali ke Aceh, ya ada stigma seperti itu ya. Mungkin bagi teman-teman hanya candaan ya. Wah, Fadil udah pulang nih, ada bawa virus atau gimana gitu. Awal-awal aja sih sempat meredam. Tapi di saat di Indonesia sudah positif terkena ada korban yang positif virus corona, itu mulai dibahas lagi sama teman-teman yang sampai kita sempat ada lihat informasi di media. Wah, ini yang di Natuna kemarin itu teman-teman tidak dicek ininya secara lab segala macam. Baik, itu dibahas lagi kan, ditanyain lagi ya. Kalau saya pribadi sih nanggapinya ya nggak terlalu dibawa ke emosi sih. Misalnya saya merasa saya sehat, teman-teman yang lain juga sehat, ya kan. Bahkan terbukti yang sekarang yang dari Natuna kemarin yang diobservasi tidak satupun itu kita positif dari virus corona itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi ketika ada omongan tentang corona pasti kebawa-bawa lagi gitu ya? Iya, betul. Itu jadi beban psikologis? Kalau saya memang sebelum pulang ke kampung halaman sudah mencoba mempersiapkan itu. Hal ini pasti akan terjadi. Jadi saya mencoba ya anggap ya udahlah, kalau memang dikatain seperti itu saya anggap ini mereka mungkin bercanda atau mungkin mereka belum mendapatkan informasi seperti apa virus itu, cara terpaparnya, cara penanganannya, ya kan. Tapi mungkin sebagian besar teman-teman yang lain itu bisa dibawa ke psikologisnya gitu. Mereka sedih. Bahkan waktu masih di Natuna saya ada lihat teman saya posting di Instagram, di story-nya itu ya seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti yang bikin dia itu sedih gitu. Bahkan dia belum pulang ke kampungnya udah ditanyain seperti itu oleh teman-temannya dan dia merasa sedih. Apa pertanyaan yang bikin mereka sedih itu apa, Fadil? Ya itu tadi, wah ini kamu benar-benar sudah sehat belum dari Natuna? Nah ini kamu nanti batuk-batuk, ini gimana nih, kita nggak bisa main bareng nih. Hal-hal seperti itu. Gitu ya, mungkin mereka ya tidak bisa menghadapinya gitu. Makanya kita berharap ya jangan lagi bercandaan seperti itu kan. Kita harus paham bagaimana psikologis setiap orang itu berbeda-beda. Meskipun kalau kita lihat tadi kamu bilang di Natuna tuh malah menyenangkan banget ya, rame-rame, olahraga, sama-sama bercengkrama gitu. Jadi meskipun disebutnya observasi atau diisolasi dari masyarakat kebanyakan, tapi sesungguhnya kamu bilang tadi sebenarnya fun banget ya? Betul, sangat luar biasa. Karena kan seperti yang kita lihat mungkin iklannya Pak Jokowi di media sekarang, bahwa sebenarnya musuh terbesar itu bukan virus corona ya, tapi kita sendiri bagaimana bisa menjalani untuk menjaga kesehatan kita tetap sehat, tetap bugar, menjaga pikiran kita tetap positif gitu. Karena di saat kita menjaga itu semua, sistem imun kita tetap sehat, tetap baik, jadi virusnya nggak bisa masuk gitu kan. Makanya jadi bagi saya kalau kita lihat mungkin sekarang para pasien yang itu positif diisolasi di kamar, di rumah sakit, tidak ada kunjungan, tidak ada fasilitas, mungkin bagi saya sih dari sisi lain ya itu mungkin bisa membuat psikisnya makin down gitu dibanding kami yang di Natuna kemarin. Kita sama-sama semuanya setiap hari bisa tetap sehat terus pikirannya. Mungkin bagi saya sih seperti itu. Iya, Fadil membandingkan kamu di Natuna waktu itu diobservasi rame-rame. Fadil juga membayangkan kalau kita dengar press conference kan mereka yang diisolasi itu harus sendirian, satu kamar, nggak boleh dibesuk, nggak boleh ada yang nungguin, nggak boleh ada televisi sama sekali. Padahal dia nggak sakit-sakit amat, hanya sedang diobservasi. Jadi kamu bisa punya bayangan kayak waktu itu kamu bisa dibilang lebih beruntung ya? Ya, di satu sisi ya. Tapi yang namanya apa sih ya, di posisi seperti ini kan nggak semua orang
pengen di posisi ini kan, tapi memang takdirnya seperti ini yang dijalani aja. Dan intinya ya tetap positif lah, tetap membuat supaya kita itu semangat, supaya bisa yakin kita bisa sehat gitu aja sih. Karena you are what you think ya kan. You are what you think. Oh, keren sekali Fadil. Orang kan selalu bilang, aduh udah nggak usah balik lagi ke Indonesia. Fadil selalu menjawab bullying itu dengan mengatakan apa, Dil? Ya, pada saat dibilang seperti itu ya, mungkin yang ngatain itu tidak berada nggak mikirnya di posisi kami gitu. Coba dibalik nih, mereka yang ngatain itu di posisi kita gitu. Karena kan Indonesia juga kampung halamannya kita. Kalau kita nggak kembali ke Indonesia, kita mau kemana coba? Kan seperti itu. Dan kamu katanya tetap akan mau kembali ke Wuhan? Insya Allah akan balik, ya. Kalau memang sudah kondusif, sudah diizinkan kembali oleh pemerintah Tiongkok, ya akan kembali ke Wuhan untuk lanjutin kuliah saya. Oke, kalau misalnya kita bicara soal solidaritas melawan virus corona, menurut kamu apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan solidaritas sama anak bangsa? Iya, itu dia. Mungkin sekarang pengaruh media sosial ini sangat luar biasa gitu ya. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang mungkin mengaitkan satu isu dengan isu yang lainnya, di mana ada ini dikit langsung nih disebar-sebarkan ya. Kalau solidaritas yang saya bisa bangun mungkin sesama kita, ya itu tadi, at least jangan mengejek atau jangan menjudge gitu ya. Wah, ini suspek nih, harus jaga jarak segala macam, ya jangan seperti itu gitu. Kalau memang kita tahu dia suspek misalnya, itu kan mungkin juga bukan kemauannya dia, mungkin misalnya dari riwayat perjalanan dia bertugas ke luar negeri, atau mungkin dari tidak sengaja dia ke tempat ramai, ya kan, yang namanya sakit pasti orang nggak mau sakit gitu ya. Mungkin solidaritasnya ya jangan di-judge secara langsung, ya kan, disupport ya dari kita sendiri juga, ya jaga terus kesehatannya. Kalau memang tidak perlu ke tempat ramai, jangan pakai masker, ya kan. Pakai masker juga kan katanya kalau nggak sakit nggak usah pakai, ya kan. Cuci tangan yang paling penting, pakai sabun, kan itu dia makanya. Oke. Wah, kamu keren sekali Fadil. Terima kasih ya udah meluangkan waktu dari Aceh untuk Rosi. Baik, sama-sama Mbak. Fadil, mahasiswa Indonesia yang belajar di Wuhan dan sekarang sedang berada di Aceh. Selamat malam Fadil. Selamat malam Mbak. Kami kembali saat lagi.